Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke Kang Bro, kali ini saya kedatangan motor Vega ZR dengan kendala atau keluhan dia boros oli. Pemakaian sekitar 1 bulan, oli sudah berkurang sekitar 50% lebih Kang Bro. Nah, ini indikasi bahwa untuk pelumas dari motor ini dia sudah mulai terbakar di ruang bakar. Informasi dari pemilik motor mengatakan bahwa untuk asap putih yang timbul di bagian lubang buang atau di knalpot itu belum nampak mata Kang Bro, selama mesin berputar langsam dan putaran menengah itu belum terlihat jelas. Akan tetapi pada saat digeber putaran RPM tinggi dia baru akan nampak untuk asapnya. Nah, di sini untuk kondisi oli nanti akan kita cek ya. Namun sebelumnya kita akan nyalakan dulu untuk motornya. Oke, sekarang kita nyalakan. Oke ya, untuk suaranya seperti ini. Terdengar ada suara kasar juga Kang Bro. Ada kemungkinan berasal dari area rantai keteng ataupun klep. Bisa jadi. Oke ya. Kemudian untuk knalpot di sini memang belum terlihat terlalu basah Kang Bro, namun sudah lembab ya. Dan juga belum nampak ada asap putih. Tapi akan saya coba geber, saya naikkan RPM-nya, coba diperhatikan. Oke ya, nampak untuk asapnya ya saat digeber. Nah, ini ciri-ciri atau indikasi bahwa pelumas atau oli mesin itu sudah mulai masuk ke ruang bakar dan terbakar di ruang bakar, sehingga untuk volumenya itu selalu berkurang Kang Bro. Oke, saya matikan dulu. Nah, efek yang akan terjadi jika motor kalian mengalami kendala yang semacam ini, jika tidak kontrol dengan volume olinya Kang Bro, yang akan terjadi yaitu di bagian komponen-komponen dalam mesin ini akan kekurangan pelumas, sehingga akan lebih cepat aus ya untuk komponen-komponen dalam mesin, terutama di bagian komponen yang ada di area head seperti rantai keteng, noken as, juga bagian klepnya ya. Nah, itu akan menimbulkan suara kasar. Suara kasar itik-itik seperti tadi bisa saja dari ketengnya karena sudah kekurangan volume, sering kekurangan volume oli, dan juga di bagian setelan klep juga bisa Kang Bro. Namun untuk lebih pastinya nanti kita akan bongkar dan kita analisa di bagian area head sini setelah nanti sudah kita bongkar. Nah, untuk selanjutnya di bagian noken as untuk motor Vega ZR Kang Bro, dia cuma menggunakan satu bearing atau satu laher saja di bagian noken asnya. Dulu pernah saya lakukan perbaikan ya untuk kasus Vega ZR suara kasar, penggantian set piston juga, namun untuk suara kasar itu juga masih ada ya, karena saya juga sudah melakukan penggantian di bagian rantai keteng, namun suara kasar itu tetap ada. Nah, suara kasar tersebut ternyata berasal dari bagian ujung noken as yang sebelah kanan sini. Di bagian sini tidak menggunakan bearing Kang Bro, sehingga dia oblak, cuma berupa as masuk ke sebuah bos yang berada di blok sini ya, sehingga dia sudah aus dan akhirnya tetap menimbulkan suara. Dan dulu waktu itu saya lakukan modifikasi, saya tambahkan laher tambahan di bagian noken asnya. Jadi menggunakan laher atau bearing itu ada 2 biji, sebelah luar dan sebelah dalam sini. Jadi lahernya itu ditanam di bagian blok ini ya. Kalau misal kita mau memasang laher di bagian sini, kita harus menggunakan jasa tukang bobot Kang Bro untuk membuat rumahan bearing atau laher yang akan kita tanam di sebelah kanan sini untuk nantinya ketemu dengan ujung noken as yang sebelah dalam. Oke, kayak gitu ya. Untuk selanjutnya langsung saja kita lakukan pembongkarannya Kang Bro. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't
let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Baik Kang Bro, ini ciri-ciri untuk pelumas atau oli mesin yang sudah masuk ke ruang bakar di busi ini dapat kita ketahui ya. Nah di sini basahnya ini basah oli Kang Bro, bukan basah bensin. Dan di sini berkerak. Nah, ya. Nanti akan lebih jelas lagi saat deksel atau silinder kop sudah kita lepas. Nanti kondisi ruang bakarnya akan terlihat lebih jelas lagi bahwa untuk oli motor ini sudah mulai masuk ke ruang bakar, ikut terbakar sehingga untuk volume olinya selalu berkurang Kang Bro. Oke ya, kita lanjutkan lagi untuk proses pembongkarannya. Oke ya, untuk saluran air sudah dimatikan Kang Bro, karena ini selangnya juga sudah retak pecah-pecah. Di sini sudah disumbat menggunakan plastik ya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Oke Kang Bro, ini proses pembongkaran sudah selesai. Jadi di video ini Kang Bro ada dua topik penting yang akan kita angkat ya, atau akan kita bahas. Yang pertama, penyebab motor ini ngebul atau berasap putih Kang Bro. Biasanya untuk motor 4 tak terjadi ngebul atau berasap putih itu terjadi karena oli mesin atau pelumas itu masuk ke ruang bakar Kang Bro. Di sini sudah ditandai ya dengan ciri-ciri seperti ini. Di ruang bakar ini berkerak Kang Bro, kotor dan berkerak. Ini bukti bahwa oli mesin atau pelumas masuk ke ruang bakar. Kemudian dari mana untuk proses masuknya oli mesin ke ruang bakar? Yang pertama bisa disebabkan karena dari ring oli ini Kang Bro yang berada di piston. Ini sudah tidak elastis lagi ya.
dia sudah macet Kang Bro, nggak ada pergerakan kayak ring kompresinya ini. Kalau ring kompresi ini masih bergerak seperti ini ya, tapi yang ring oli ini sudah macet. Nah ini jadi penyebab oli menyelinap masuk ke atas menuju ke ruang bakar ya. Walaupun untuk kondisi ring kompresi ini masih bagus, karena fungsi dari ring kompresi selain sebagai pengompres atau menghasilkan kompresi, ring ini juga sebagai ring pembersih atau penyapu atau pembilas ya, dimana untuk oli yang akan masuk ke ruang bakar, ruang ke atas piston atau ke ruang bakar, dia akan disapu atau dikembalikan oleh ring kompresi ini juga. Buat kalian yang ingin mengetahui fungsi dan tata cara pemasangan ring piston, bisa kalian lihat di pojok kanan atas ini ya untuk videonya, nanti saya sediakan. Nah untuk fungsi dan cara pemasangannya di situ sudah saya jelaskan dalam video secara detail dan lengkap. Nah kemudian untuk penyebab oli bisa masuk ke ruang bakar berikutnya bisa diakibatkan dari area klep Kang Bro. Kebocoran di area klep, bukan bocor di area kompresinya ini Kang Bro, maksud saya bisa kebocoran di area klep. Yang saya maksud adalah dari sini. Nah di dalam sini kalau misalnya ini sudah kita bongkar, ada yang namanya seal klep, dimana seal klep itu juga berfungsi untuk mencegah supaya oli mesin itu tidak masuk melalui klep, batang klep ya. Jika terjadi kebocoran di area seal klep atau seal klep sudah berubah menjadi keras atau membantat, itu juga bisa menyebabkan oli mesin akan meresap melalui batang klep akhirnya Kang Bro, dan menuju juga ke ruang bakar ya. Bisa juga diakibatkan dari bos klep yang sudah renggang di rumahannya, itu juga bisa Kang Bro. Namun itu jarang sekali terjadi ya untuk motor-motor yang belum terlalu tua. Kalau motor yang tua itu bisa terjadi botolan bos klepnya itu kendor saat terpasang di rumahan botolan bos klepnya, itu bisa terjadi Kang Bro. Penyebab berikutnya Kang Bro, terjadinya keausan di bagian batang klep. Jadi diameter batang klep itu sudah mengecil ya. Seiring dengan pemakaian yang namanya benda yang bergerak itu akan terjadi keausan Kang Bro. Saat terjadi keausan maka untuk diameter, jika itu sebuah komponen yang berbentuk bulat, itu akan terjadi pengecilan pada bagian diameternya. Nah terjadinya pengecilan diameter tersebut, maka seal klep meskipun kondisinya masih bagus, terkadang juga tidak mampu mencegah oli supaya tidak masuk. Karena apa? Batang klepnya itu sudah mengecil atau terjadi keausan kayak gitu ya. Jadi ada beberapa penyebab atau apa saja yang menyebabkan oli mesin atau pelumas itu bisa masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar bersama bahan bakar. Di antaranya diakibatkan dari ring oli yang sudah tidak mampu menyekat oli dari arah bawah piston sehingga dia lolos ke atas piston atau ke ruang bakar. Kemudian penyebabnya di area klep ini tadi yang sudah saya jelaskan Kang Bro, seal klep, bos klep ataupun batang klep yang sudah terjadi keausan. Oke ya, antara lain itu penyebabnya Kang Bro, motor ngebul putih atau oli selalu berkurang. Nah untuk pembahasan kedua Kang Bro, di sini tadi juga disertai dengan suara kasar. Maklum saja suara kasar itu terjadi karena motor ini selalu dalam kondisi volume oli yang cepat berkurang atau volume olinya kurang, sedangkan penggunaan itu setiap hari digunakan dalam kondisi mesin suhu mesin yang cukup tinggi. Nah di sini Kang Bro, untuk Vega ZR ini khusus Vega ZR ya, yang sering terjadi dan sering saya alami suara kasar seperti klep kendor satu, kemudian bisa juga diakibatkan dari ini, klep yang terlalu kendor bisa Kang Bro ya, setelan klep yang terlalu renggang. Kemudian yang kedua Kang Bro, untuk Vega ZR ini saya tunjukkan berdasarkan pengalaman yang sudah sering saya alami Kang Bro. Jika motor sering kekurangan pelumas, kurang dari ukuran standar Kang Bro, yang terjadi adalah komponen-komponen dalam mesin itu lebih cepat aus. Yang pertama dari ketengnya, rantai keteng juga akan cepat aus. Kemudian untuk bagian noken as ini Kang Bro, terutama bagian noken as. Untuk noken as Vega ZR ini terdapat cuma satu bearing di luar sini saja, sedangkan di ujung sana itu tidak ada lahar atau bearingnya Kang Bro.
Nah, biasanya yang terjadi adalah jika pernah kekurangan volume oli, maka di ujung noken as sana yang tidak ada lahernya atau bearingnya itu menjadi longgar Kang Bro. Nanti akan saya tunjukkan saat posisi sudah saya lepas, saya bongkar ya untuk bagian as templar juga nokennya ini. Di dalam sana cuma ada lubang untuk menopang di bagian ujung as noken as ini, sehingga akan mudah sekali terjadi keausan di daerah sana Kang Bro, dalam sana ya. Nah, ini kalau kita goyangkan ini akan terasa, mungkin tidak terlalu terlihat Kang Bro di kamera, akan tetapi ini jika digoyangkan seperti ini terasa sekali ada goyangan, bukan ditarik atau didorong ya, tapi digoyangkan maju mundur kanan kiri seperti ini terasa. Nah, dan pergerakan ini Kang Bro, spelling ini itu terasa di ujung as noken as ini yang di dalam sana ya. Nanti akan saya tunjukkan saat posisi sudah terbongkar. Nah, dari 2 poin ini Kang Bro ya, tadi masalah asap putihnya, kemudian yang kedua suara berisiknya. Seperti biasa yang sudah saya lakukan Kang Bro, untuk laher noken as ini akan saya tambahkan 1 laher lagi di bagian dalam sana. Nanti akan kita gunakan jasa bubut, kita pasang laher di ujung sana. Dan untuk video yang pernah saya buat dulu juga sudah pernah ada Kang Bro, kalian bisa tonton juga di sini ya untuk videonya. Oke, untuk penjelasan detailnya bisa ditonton dalam video tersebut Kang Bro. Masalah penggantian atau modifikasi laher noken as Vega ZR ini kita tambahkan 1 buah laher lagi. Oke ya, kayak gitu. Jadi 2 poin di sini ya Kang Bro. Untuk masalah asap putih ini akan saya lakukan oversize. Saya gunakan piston set baru. Ini sudah oversize 50 ya. OS 50 ini. Dan untuk kondisi pistonnya ini masih ori. Penggunaan yang ori. Jadi akan saya lakukan penggantian 1 set ring piston beserta pistonnya 1 set. Kemudian juga saya akan mengganti seal klep, wajib untuk menyekir bagian klepnya Kang Bro saat melakukan perbaikan semacam ini, supaya kompresi nanti lebih padat dan permukaan di bagian klep itu juga akan kita bersihkan nanti ya. Jadi proses sekir klep juga tidak akan saya videokan, saya cuma mereview bagian komponen mana saja yang akan kita lakukan penggantian dan akan kita rekondisi. Untuk masalah asap atau kebul putih itu berasal dari ini ya, ring olinya sudah tidak main lagi, ini sudah macet. Dan kita juga bisa jika lebih detail lagi melakukan cek secara menyeluruh di bagian clearance ring piston saat terpasang di bagian liner, itu juga bisa, karena di situ juga kita harus mengetahui jarak toleransinya. Kemudian juga kita bisa cek juga di bagian clearance piston saat terpasang di bagian liner, itu juga ada angka atau ukuran tertentu sehingga motor tidak berasap putih Kang Bro. Kalau misal di luar jangkauan atau di luar angka atau celah yang diizinkan, maka yang terjadi adalah akan terjadi ngebul kayak gitu. Oke ya. Jadi ini saya ganti 1 set, kemudian seal klep, kemudian kita akan proses skir klep, dan selanjutnya kita juga akan melakukan penggantian rantai keteng sekalian Kang Bro, karena di bagian rantai keteng juga sudah terlihat molor ya. Tuh. Kemudian untuk kondisi oli ini sudah susut sekitar 40% Kang Bro. Ini kondisi olinya hitam sekali seperti ini ya, sangat kotor. Hampir 50% berkurangnya Kang Bro. Ini penggunaan oli belum terlalu lama Kang Bro. Informasi dari pemilik motor. Rantai keteng kita ganti. Jadi supaya tidak 2 kali kerja Kang Bro. Yang utama itu adalah suara berisik berasal dari ini ya, noken as yang sudah oblak. Untuk ujungnya akan kita modifikasi, akan kita tambahkan bearing. Kemudian untuk rantai keteng dan untuk
masalah asap itu cuma kita lakukan oversize penggantian satu set ring piston kayak gitu. Oke Kang Bro, informasi tambahan ya, untuk kondisi dalaman mesin terlihat sangat kotor semacam ini Kang Bro ya. Jadi saya anjurkan dan saya sarankan bersihkan juga di bagian filter olinya ini Kang Bro. Meskipun di dalam sini masih ada filter oli yang kedua, yaitu yang berupa filter oli rotari ya, lempengan pipih yang berada di belakang kampas ganda. Itu juga berfungsi sebagai filter oli yang ke arah kruk as ya. Kita cukup membersihkan bagian filter oli yang di luar sini saja atau kita menggantinya Kang Bro. Karena kita tidak melakukan proses pembongkaran di area kopling. Jadi untuk menghemat waktu pengerjaan dan juga tenaga ya, saya sarankan bersihkan demi keamanan supaya sistem pelumasan juga tetap berjalan dengan lancar nantinya. Takutnya banyak kotoran juga di bagian filter dan mengakibatkan sistem pelumasan ada yang tersumbat sehingga nanti kita jadi 2 kali kerja kayak gitu ya. Nah, mungkin untuk video ini sampai di sini dulu proses pembongkaran, analisa, dan kita jelaskan pula penyebabnya untuk bagian mesin ini bisa menjadi ngebul dan juga bersuara kasar. Oke ya, selanjutnya jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe dan aktifkan pula tombol notifikasinya. Oke, saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut lagi di part kedua Kang Bro. Terima kasih.